منهم تاريما الغناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhibiners. Bertemu lagi dengan saya di channel Muhibin TV, Kultum Ramadan yang tayang setiap hari di bulan suci Ramadan bersama Habib Abdurrahman bin Syakir Al-Attas. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Habib kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Sony gimana kabar? Alhamdulillah Habib, kabar sehat berkat doa Habib. Nah Habib, dari segi agama nih Habib, kadang kaum milenial nih Habib di zaman sekarang dalam masuk bulan suci Ramadan tuh kayak agak cuek gitu Habib, agak nggak begitu mulia. Nah ada nggak balasan orang yang memuliakan bulan suci Ramadan dan orang yang menghinakan bulan suci Ramadan itu? Tentunya dengan bulan Ramadan ini tidak diragukan lagi kemuliaannya. Dan tentunya bagi siapapun yang memuliakan bulan Ramadan, pasti bahkan Allah balas dengan balasan yang berkali lipat. Dan juga jangan lupa untuk balasan bagi orang yang menjelekkan, merendahkan, atau tidak menghiraukan dengan kemuliaan bulan Ramadan, pasti akan Allah balas. Nah, sebagaimana di bulan Ramadan ini yudha'af lahumul hasanat. Allah lipat gandakan tuh semua perbuatan baik kita. Tapi jangan lupa di dalam bulan Ramadan juga yudha'af lahumus sayyi'at. Allah lipat gandakan semua perbuatan buruk kita. Yang harus kita ingat, apapun yang kita muliakan pasti akan Allah balas. Ingat, bahkan ada cerita yang dimana suatu ketika orang Yahudi melihat sang anak makan di siang bolong, makan di depan orang-orang Muslim. Dia tidak menghiraukan orang Muslim, sedangkan orang Muslim ketika itu sedang berpuasa. Lalu apa yang terjadi? Sang ayah marah. Kenapa ayah marah? Karena sang ayah sudah mendidik anaknya untuk menghormati orang Islam. Karena ini bulan mulianya mereka, karena ini adalah bulan agungnya mereka, maka kita pun sebagai orang Yahudi harus memuliakannya. Dipukul sang anak untuk mendidiknya agar memuliakan bulan Ramadan yang dimana orang Muslim sedang beribadah bulan puasa. Namun apa yang terjadi? Yahudi ini meninggal, yang dimana Yahudi ini dikenal meninggalnya dalam keadaan Yahudi. Sampai suatu ketika ada salah satu ulama orang soleh bermimpi melihat orang Yahudi ini di dalam sorga bercahaya, punya rumah, punya bangunan di dalam sorga. Masya Allah. Lalu ditanya sama ulama ini, balasan apa yang telah Allah berikan sehingga engkau bisa masuk ke dalam surga? Iya, saya dulu emang Yahudi, saya emang tidak percaya dengan Allah, tapi karena saya memuliakan bulan Ramadan, karena marahnya saya kepada anak saya makan di siang bolong, Allah membalasnya dengan saya mengucapkan kalimat 2 syahadat sebelum saya meninggal. Yang dimana orang nggak tahu. Orang tahunya ini orang Yahudi meninggalnya dalam keadaan Yahudi. Nah, sehingga Allah balas karena dia memuliakan bulan Ramadan. Dan ini adalah balasan bagi orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan. Nah, ingat, balasan pun ini bukan hanya untuk khusus kepada orang Yahudi saja, kepada orang Muslim. Kita wajib untuk memuliakan bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan semua pahala kita Allah lipat gandakan. Semua rahmat Allah turunkan. Semua kasih sayang Allah turunkan kepada kita. Bagaimana kita menjauh dengan kasih sayang Allah? Bagaimana kita jauh dengan rahmat Allah? Ya, sedangkan bagaimana seseorang itu menghinakan dan menjatuhkan, bahkan tidak menghiraukan dengan puasa bulan Ramadan ini, pasti tentunya balasan dari Allah itu ada. Balasan dari Allah itu, makanya berapa banyak zaman sekarang ini orang berpuasa hanya menahan lapar dan haus. Mereka menggibah, mereka namimah, membicarakan kejelekan orang, mengadu domba, melakukan maksiat. Puasanya dia menggugurkan kewajibannya, tapi pahalanya berkurang. Nah, makanya hati-hati ketika di dalam puasa bulan Ramadan, jaga lisan kita, jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga hati kita. Kalau kita sudah menjaga segala macam yang sehingga bisa menjerumuskan kita ke dalam maksiat di dalam bulan Ramadan, hati-hati ikhwan, hati-hati para pecinta Muhibin TV. Karena apa? Karena dengan kita melakukan itu semua, tidaklah berarti puasa kita di bulan Ramadan. Itu yang harus kita hati-hati zaman sekarang. Makanya di dalam puasa itu ada 3 tingkatan. Oh, ada 3 tingkatan, Beb. Iya, di dalam puasa itu ada 3 tingkatan. Makanya di dalam tingkatan itu yang pertama adalah saumul umum. Saumul umum.
untuk puasa Apa tuh, Bib? orang-orang awam. Oh, orang-orang awam, saumul umum. Apa itu puasa orang-orang awam? Puasa orang-orang umum, umumnya adalah puasa orang yang hanya menahan lapar, menahan perutnya, menahan kemaluannya dari segala macam syahwat yang dia inginkan. Pahalanya tidak dapatkan. Dia hanya menahan lapar, dia hanya menahan haus, dia hanya menahan syahwat, akan tetapi dia tidak menahan hatinya, dia tidak menahan lisannya, dia tidak menahan matanya, dia tidak menahan telinganya, yang sehingga pahala yang dia dapat tidak sama sekali dia dapatkan. Yang harusnya didapatkan, tapi karena dia melakukan itu semua, dia tidak mendapatkan. Maka itu tingkatan yang pertama. Maka jangan sampai para muhibbin TV masuk dalam tingkatan yang pertama. Insya Allah jangan sampai. Tingkatan yang kedua, saumul khusus. Dia menahan lapar, dia menahan syahwatnya, dia menahan daripada segala macam perbuatan buruk, sehingga dia mendapatkan puasanya yang sah dan juga mendapatkan besarnya pahala di bulan puasa. Oh, Masya Allah. Ini tingkatan kedua. Kalau bisa, para muhibbin TV, pemirsa muhibbin TV, jadilah kalian tingkatan kedua, jangan sampai menjadi tingkatan yang pertama. Amin, amin. Puasa tanpa ada faedah. Emang kewajiban kita gugur, tapi pahala yang kita dapat tidak ada apa-apa. Itu tingkatan yang kedua, puasa khusus. Nah, tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi, puasa khususil khusus. Puasanya di atas khusus. Di atas khusus. Iya, Masya puasanya Allah. tingkat dewa udah, tingkat tinggi. Itu puasa yang kayak gimana tuh, Bib? Puasa khusus. Puasa seperti ini, puasa yang dia menahan lapar, dia menahan hawa nafsunya, dia menahan matanya, hidungnya, dia menahan telinganya, hatinya, lisannya, segala macam yang menjuruskan ke dalam maksiat kepada Allah, dia tahan semuanya. Tidak sampai di situ, bahkan dia menambahkan kehidupannya dia selama bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran, menambahkan sholat sunnah rawatib dengan sunnah-sunnah lainnya, menjaga sholat duha, menjaga sholat taraweh, menjaga sholat witir. Terus dia menghidupkan malam bulan Ramadan sehingga dia menjadi tingkatan yang ketiga, yaitu apa? Puasanya di atas khusus. Masa khusus, bil khusus di atas khusus. Dia udah menahan lapar, menahan hawa nafsunya, menahan syahwatnya, menahan mata, lisan, telinga, hatinya, dan dia pun tidak sampai di situ, menambahnya dengan ibadah. Ibadahnya ditingkatkan lagi. Ditingkatkan Masya lagi. Allah. Dan tidak diragukan lagi, pasti balasan itu pasti besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makanya itu yang harus kita perhatikan di dalam puasa kita. Jaga lisan kita, jaga telinga kita, jaga mata kita, dan jaga hati kita. 4 perkara yang harus kita jaga di dalam bulan puasa ini, sehingga kita termasuk orang yang memuliakan bulan Ramadan. Amin. Dan Allah membalasnya dengan kemuliaan itu. Amin. Jangan sampai kita menjadi orang yang menjelekkan bulan Ramadan, menghina bulan Ramadan. Menjelekkan ini bukan mengatain Ramadan, enggak, tapi dengan kita melakukan maksiat di dalamnya, jauh dari Allah, enggak pernah sholat tarawih, enggak pernah sholat witir, enggak pernah baca Al-Quran, siang bolong pacaran sama perempuannya. Ya Allah. Ini yang terjadi nih kaum milenial nih. Nah, ini yang terjadi. Nah, itu dia, jangan sampai kita melakukan itu semua. Tinggalkan di bulan Ramadan perbuatan yang enggak ada faedahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Muhibbiners, jangan lupa, jangan sampai kita di tingkatan pertama, Habib ya. Nah, Harus di kedua, apalagi lebih bagus di tingkatan ketiga, di atas khusus. Jangan lupa Muhibbiners, like, share, and subscribe. Terus saksikan channel Muhibbin TV dengan program Kultum di bulan suci Ramadan, tayang setiap hari bersama Habib Abdurrahman bin Sagir Al-Attas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.